warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Jimat Sewu yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa lagi dengan tim Fordaf PAC Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wungu dalam acara Jimat Sewu Ngaji Ramadan bersama Fatayat NU sekecamatan Wungu. Salam silaturahim disampaikan, semoga lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang membiasakan berpuasa sejak dini kepada anak-anak. Bersama saya, sahabat Dina. Para pemirsa Jimat Sewu yang dirahmati Allah, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Demikianlah pepatah yang mendorong kita semua untuk belajar sedini mungkin agar hasil maksimal. Tidak terkecuali dalam hal mengajari ketakwaan kepada anak-anak yang belum baligh. Harus dimulai sejak dini. Salah satunya, pembiasaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, meski tidak full sampai maghrib atau hanya setengah hari. Dengan demikian, puasa setengah hari hanya sebatas latihan, bukan puasa sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, yang mengharuskan seseorang harus menahan lapar dan dahaga dan segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai matahari terbenam. Karena dalam Islam, anak kecil yang belum baligh belum memiliki kewajiban untuk berpuasa karena ia tidak termasuk mukallaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasah, anis sobiyyi hatta yablugha, wa anin naim hatta yastayqidha, wa anil majnun hatta yufiqa." Yang artinya, kewajiban diangkat dari 3 orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang tidur hingga terbangun, dan orang gila sampai dia tersadar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan bahwa anak kecil yang belum baligh belum mencapai mukallaf, sehingga ia belum berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah agama seperti melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban syariat lainnya. Adapun beberapa ciri seseorang anak yang bisa dikatakan sudah mencapai usia baligh sehingga dikategorikan sebagai mukallaf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid. Artinya, jika dia mengalami haid belum berumur 9 tahun, maka belum dianggap baligh. Selanjutnya, apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah. Di sini berarti seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah mengalami mimpi basah sebelum usia mereka 9 tahun, maka belum dikatakan baligh. Yang ketiga, apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 15 tahun. Maksudnya di sini, seorang anak laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 15 tahun, walaupun mereka belum pernah mengalami mimpi basah maupun haid, sudah dianggap baligh. Demikianlah pemirsa penjelasan tentang seseorang yang bisa dikatakan mukallaf atau telah baligh.
Para pemirsa Jimat Sewu yang dirahmati Allah, kendati secara syariat, anak yang belum mencapai usia balik tidak berkewajiban untuk menjalankan tuntunan syariat. Tetapi jika usianya sudah mencapai 7 tahun, maka orang tua punya kewajiban untuk memerintahkannya mulai melakukan kewajiban agama seperti berpuasa di bulan Ramadan, sholat fardu 5 waktu, apabila sudah mampu melaksanakannya. Jika berusia sudah 10 tahun dan mampu untuk berpuasa tetapi tidak mau melaksanakan, maka orang tua harus memukul sebagai bentuk pendidikan dengan catatan tidak sampai menimbulkan luka. Kenapa kita harus membiasakan berpuasa kepada anak-anak sejak dini? Karena ada hikmahnya, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada sejumlah hikmah melakukan puasa bagi anak-anak sedini mungkin kita ajarkan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, membiasakan ketaatan sejak dini. Melakukan puasa sedari dini merupakan salah satu upaya membentuk semangat ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah dididik sejak dini, insya Allah akan membentuk karakter takwa pada diri si anak. Hal ini akan menjadi basis keimanan yang kuat untuk bekal menjadi manusia yang salih dengan disiplin menjalani aturan-aturan syariat di kehidupan selanjutnya ketika mereka sudah balik atau mukallaf. Kedua, melatih mental. Membiasakan berpuasa sedari dini bagi anak-anak juga bisa membuat emosi dalam dirinya lebih stabil. Sebab, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, emosi orang yang berpuasa lebih stabil dibandingkan saat tidak sedang berpuasa. Hal ini tentu akan mempercepat pendewasaan mental si anak. Ketiga, melatih rasa empati. Puasa sejak dini juga dapat membentuk jiwa empati pada anak-anak. Sebab saat mereka sedang berpuasa akan merasakan betapa beratnya menahan lapar dan dahaga. Kendati misal hanya sampai waktu beduk atau setengah hari, pengalamannya ini akan menumbuhkan rasa empati anak terhadap sesamanya, yang mungkin selama ini mereka serba ada, serba kecukupan. Dengan berpuasa, seseorang anak akan merasakan bagaimana hidup serba kekurangan, sehingga sulit untuk mencari sesuap nasi. Tentu hal ini akan lebih berhasil jika dibarengi edukasi dari orang tua atau guru. Keempat, melatih kedisiplinan. Berpuasa sejak usia dini juga mampu melatih kedisiplinan anak. Sebab dengan berpuasa, ia akan teratur bangun untuk sahur dan berbuka puasa jika sudah waktunya. Pola hidup yang konsisten ini jelas akan membentuk perilaku disiplin pada anak dan harapannya juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari yang lebih kompleks. Para pemirsa Jimat Sewu yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang saya berikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berpuasa sejak dini bagi anak kecil sangat penting untuk membentuk karakter si kecil. Karena sebatas latihan, puasa mereka tidak harus full, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Bisa setengah hari atau yang lebih sering kita kenal dengan puasa beduk, atau sampai azan zuhur, atau dengan durasi yang lebih singkat, atau bisa juga lebih dari setengah hari, sesuai dengan kemampuan sang anak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, ngaji Ramadan pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.